Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama yang kedudukan mereka di antara kita adalah sebuah kedudukan yang tidak mungkin bisa kita capai dengan ibadah yang bagaimanapun bentuknya. Mereka lah yang disebut oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya sebagai sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari Nabi Muhammad ada pada diri ulama. Ya, demikian itu dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim seperti kita laksanakan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semuanya datang berkunjung ke rumahnya Ki Abdul Halim. Berarti kita pada pagi hari ini sedang berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang datang bersama dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersama denganku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjelang siang hari ini, banyak duduk bersama kita para ulama, berarti kita pada siang hari ini sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Semoga sebagaimana kita duduk-duduk bersama mereka, kita berada di dalam hati mereka, diingat oleh mereka, dan kelak nanti pada mahsyar kita termasuk mendapatkan syafaat para ulama. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya hormati, saya takrimi sahabat-sahabat ayah saya yang dianggap saudara oleh ayah saya, putra-putra daripada Kiai Fathul Bari, Syekh Ismail Fathul Bari, Syekh Abdul Halim Fathul Bari, Syekh As'adi Fathul Bari, dan semua keluarga besar daripada Kiai Fathul Bari, dan tidak lupa kepada Syekh Abdul Qadir Sanhaji dan semua para kiai. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun dapat mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semua. Kita doakan semoga mereka semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, ditambah cinta nantinya untuk mereka semuanya, dan semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan barokah mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada Habib Mustafa Al-Kirim, Habib Zainal Abidin Hasni, Habib Ahmad Syekh Bakar, dan semua para habaib yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun dapat mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya doakan kedua mempelai Ananda Rumana dengan suami Muhammad Khairan, yang kita doakan semoga keduanya mendapatkan kehidupan yang samawa, langgeng hidupnya, barokah ilmu dan pengamalannya, barokah rumah tangga dan keturunannya, dan semoga diberikan keturunan yang banyak, soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya gembira sekali karena berjumpa dengan para kiai, para sesepuh di kota Sampang, di Kabupaten Sampang ini. Dan sebetulnya datangnya Al-Fakir kemari terpaksa. Kenapa saya terpaksa? Saya katakan, bukan saya tidak mau, bukan saya tidak rindu, bukan saya tidak ingin, akan tapi yang datang mengundang langsung itu langsung Kiai Abdul Halim datang ke rumah. Itu luar biasa. Harusnya kami yang datang kepada beliau yang sudah sepuh, yang sudah
Clamping saya punya abah, pendiri pondok Darul Dakwah, tapi beliau datang sendiri demi anaknya, demi putranya, demi putrinya yang akan melangsungkan pernikahan supaya dapat barokah dan ridho daripada gurunya. Oleh karena itu, saya banyak belajar daripada Kiai Abdul Halim. Semoga pelajaran yang saya dapatkan dari beliau bisa saya terapkan dan oleh anak cucu saya bisa diterapkan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Lain daripada itu, kita melihat pernikahan yang sedang kita saksikan sekarang ini, yang tertunda sekian bulan lamanya walimatul urusnya. Walaupun sudah dilangsungkan akad nikahnya sekitar bulan Syawal, tapi baru sekarang dilangsungkan walimatul urusnya. Tapi tetap hukumnya wajib menghadirinya, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza du'itum ila walimatul ursi falyujib, wa man lam yujib faqad asa Abul Qasim." Ya, artinya barang siapa di antara kalian yang diundang untuk menghadiri walimatul urus, maka wajib dihadirinya. Kalau dia tidak hadir, berarti dia telah membangkang perintahnya Abul Qasim. Semoga dengan kita hadir semuanya, kita semuanya termasuk yang taat kepada perintahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga keluar dari tempat ini dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan, dosa kita diampunkan, dan semoga keadaan kita tidak baik Allah rubahkan. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, terutama yang punya penyakit hati semoga Allah hilangkan. Yang belum dapat jodoh sudah waktunya semoga Allah berikan. Yang belum dapat keturunan sudah waktunya Allah berikan keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga kita tidak meninggalkan tempat yang mulia ini, tempat para kiai, kecuali kita sudah ditentukan termasuk yang akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dunia qabla al-akhirah, atau fil akhirah dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga kalinya kita melihat kita sekarang berada di akhir zaman, di mana yang namanya syariatnya Nabi kita Muhammad SAW itu sudah terbengkalai. Kita melihat syariatnya Nabi Muhammad SAW sudah di nomor sekian kali, bukan yang diutamakan. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melihat, menyaksikan Ananda Rumana yang lulusan pesantren Darul Dakwah, dan juga Ananda Muhammad Khairan yang juga lulusan di pesantren. Insya Allah keduanya mencerminkan dua sejoli yang siap untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Kenapa saya katakan demikian? Pernikahan itu adalah sebuah pintu yang sangat besar menuju ridhonya Allah, atau pintu yang sangat lebar menuju kepada murkanya Allah. Berapa banyak para aulia mendapatkan makom yang sangat tinggi berkatnya pernikahan, dan berapa banyak seorang yang sudah mendapatkan makom yang tinggi karena kesalehannya akhirnya terjerumus menjadi orang yang fasik karena pernikahan. Oleh karena pernikahan itu banyak yang salah memandang, karena memang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya bagaimana kita itu menyikapi sebuah pernikahan itu? Pernikahan itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, an-nikahu farahuhu syahr wa husnuhu tulad dahan. Yang namanya nikah itu senangnya cuma sebulan, tapi susahnya sepanjang masa. Makanya ada kata-kata bulan madu, nggak ada tahun madu, nggak ada sepanjang madu, itu nggak ada. Tadi cuma ada bulan madu. Habis itu susah. Ratu itu cuma sebulan, raja itu cuma sebulan. Habis itu susah. Kenapa susah? Karena semua orang diciptakan seperti itu. Kita ambil contoh Nabi kita Muhammad SAW. Sebaik-baik percontohan, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali contoh utama kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah dalam diri Nabi kalian SAW itu adalah uswah yang paling utama. Bahkan Al-Habib Ali Hafiz Sayyidul Maulid, beliau katakan, di manakah kemuliaan kita dari kemuliaan Nabi, di manakah kehormatan kita dari kehormatan Nabi, letaknya di dalam bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad, bagaimana kita jadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah.
Oleh karenanya jangan sampai kita katakan bahwasanya ini sudah akhir zaman, nggak ada lagi suami yang bisa dijadikan sebagai percontohan. Sekarang sudah di akhir zaman, nggak ada lagi yang namanya seorang istri yang bisa dijadikan sebagai percontohan. Tidak, sampai sekarang masih ada, sampai kapanpun masih ada. Hanya bagi mereka yang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bagi mereka yang mau punya sebuah unsur kecerdikan dan kecerdasan dalam dirinya, yang hidupnya itu orientasinya adalah untuk meraih akhirat. Ambil satu contoh seorang suami dan contoh seorang istri yang masih berada di dalam ranah pengawasan Nabi kita Muhammad SAW. Siapa di antara kita dibandingkan dengan Sayyidina Al-Habib Hamid bin Umar Al-Bin Hamid, seorang Habib, seorang wali yang sangat terkenal. Kalau kita itu pergi ke Kota Karim, lalu kita bertanya tentang makam Al-Habib Hamid bin Umar Al-Bin Hamid, maka hampir seluruh penduduk Tarim akan memberi petunjuk ini kuburannya, dari saking terkenalnya. Kenapa? Karena beliau salah satu daripada kebanggaannya para Sadah Al-Ba'alawi di Tarim, di Hadramaut sana. Kenapa demikian? Karena beliau seseorang yang bisa menyamai kedudukan, makom, karamah daripada Sayyidina Ahmad Ar-Rifai yang ada di Baghdad. Di mana Sayyidina Ahmad Ar-Rifai dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan tidak pernah tidur kecuali bermimpi Nabi Muhammad SAW. Beliau ini ketika akan melangsungkan dan melaksanakan ibadah haji bersama 60.000 muridnya serta pecinta-pecintanya dari kota Baghdad, maka kemudian mereka itu sibuk mencari tempat yang paling dekat dengan beliau, karena pasti tampak sebuah aroma yang luar biasa. Sehingga sampainya beliau ke makam Nabi. Ketika sampai pada makam Nabi, dilantunkanlah sebuah syair yang sangat terkenal yang berbunyi, fi halatil bu'i ruhi kuntu ursiluha tuqabilul arda wa hiya na'ibadi wal an naubatul asbahi qad hadrat famdud yadaika kay tahda bihi syabadi. Ya Rasulullah, ketika aku jauh, ruhku aku utus ke sini untuk mencium busaramu sebagai ganti daripada aku, dan sekarang aku sendiri yang datang kepadamu ya Rasulullah. Maka hendaknya keluarkan kedua tanganmu supaya bibir mendapatkan kemuliaan dengan mencium kedua tanganmu yang mulia. Subhanallah, begitu diucapkan oleh Sayyidina Ahmad Rifai dua syair tersebut, langsung keluar tangannya Nabi Muhammad SAW dan diciumnya di depan orang yang banyak melihat langsung karomah itu. Tapi yang terjadi pada Habib Hamid bin Umar sebaliknya, bukan beliau yang meninggal, tapi ketika beliau sedang berada di depan makam Nabi Muhammad SAW, maka kemudian yang menjaga makam Nabi itu berteriak, apakah ada di antara kalian yang bernama Habib Hamid bin Umar Al-Bin Hamid? Apakah ada di antara kalian yang bernama Hamid bin Umar Al-Bin Hamid? Ketika dia mendengar, dia angkat tangannya, aku, kemarilah, datang ingin menemuimu. Begitu mendekat ke makam Nabi, tiba-tiba Nabi SAW sudah mengeluarkan tangannya. Coba lihat, yang ini diminta oleh Nabi SAW untuk mencium tangannya, sebenarnya yang tadi Sayyidina Ahmad Rifai yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Apakah demikian itu didapatkan dengan cara berleha-leha, tanpa tahajud, tanpa mujahadah, tanpa ada amal-amal yang besar yang dilakukannya? Tidak. Tidak ada sesuatu yang didapatkan oleh mereka para aulia kecuali dengan susah payah dan mujahadah. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi mereka yang melawan hawa nafsunya saja yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Subhanallah, ternyata Habib Hamid bin Umar Al-Bin Hamid adalah seorang yang sangat peka hatinya, sangat takut hatinya itu, sampai ada lintasan yang jelek tentang orang lain, sampai takut di dalam dirinya itu dievaluasi setiap hari. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti hati orang lain, jangan sampai ada suatu tindakan yang menzalimi orang lain. Itulah beliau. Sehingga dikatakan di antara manaqibnya, setiap kali beliau menjelang tidur, beliau duduk mengevaluasi dirinya. Dari semenjak pagi bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, apa yang pernah dia lakukan? Dia ingat-ingat, mungkinkah ada kata-kata yang menyakiti hati orang lain, mungkinkah ada tindakan yang menzalimi orang lain. Kalau dia dapatkan, dia ingat yang semacam itu dilakukannya, dia tinggalkan rumahnya, dia pergi ke orang yang bersangkutan dan minta maaf. Tapi kalau dia ingat tidak ada,
dia tidak melakukan suatu kesalahan yang dilakukannya kepada orang lain, maka beliau angkat tangannya, ya Allah saksikan, kalau seumpama ada kaum muslimin atau salah satu daripada mereka yang berbuat salah kepadaku, berbuat dosa kepadaku, dan itu engkau anggap dosa, saksikanlah dari sekarang saya sudah maafkan ya Rabb, dan saya tidak akan menuntut dia. Setiap malam dia lakukan. Setelah itu apa yang lakukannya? Dia pergi ke tempat istrinya, menjelang tidur istrinya. Setiap malam beliau pergi ke tempat istrinya dan beliau katakan, wahai istriku, mungkin dari semenjak pagi sampai sekarang ada kata-kataku yang menyakiti hatimu, mungkin ada hakmu yang belum aku laksanakan, tolong maafkan suamimu ini. Setiap malam beliau lakukan semacam ini. Kenapa? Karena beliau termasuk yang menjunjung tinggi apa yang disampaikan Nabi Muhammad, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Sehingga dikatakan Imam Ghazali, sebenarnya kalau kita mau menyimak, kalau kita mau mempelajari, kalau kita mau menggali, tidak ada daripada sabdanya Nabi Muhammad yang tidak jelas. Jelas, kalau kita ingin tahu kita ini termasuk mulia di sisi Allah atau tidak, gampang, mudah. Barometernya adalah keluarga kita. Kalau itu kita mengatakan, kamu suamiku adalah suami yang terbaik, orang tua kita mengatakan, kamu anakku adalah anak yang terbaik, saudara kita mengatakan, kamu adalah saudara kami yang terbaik. Kalau sudah itu kita dapatkan, berarti kita terbaik di sisi Allah. Jangan seperti banyak di antara kita sekarang ini, kalau kepada orang lain baiknya luar biasa, tapi kepada orang tua tidak, kepada keluarga sendiri tidak, kepada anak kita sendiri tidak. Dan bagaimana beliau? Beliau ini termasuk orang yang ditakdimkan, yang dikatakan oleh Habib Ali Habib dan kita perlu Sa'adah. Kalau ada orang masuk ke Masjid Ba'alawi, maka dia merasa mulia dengan Masjid Ba'alawi. Kecuali satu orang, Masjid Ba'alawi yang merasa mulia dengan masuknya beliau ke Masjid Ba'alawi. Siapa beliau? Habib Hamid bin Muhammad bin Hamid. Tapi lihat bagaimana beliau. Dia tidak merasa dirinya besar, bahkan beliau merasa bahwa dirinya yang paling berhak untuk didoakan keluarganya, yang paling berhak untuk diberikan pahala daripada keluarganya, yang paling berhak untuk ditolong oleh keluarganya, sehingga itu mencari suatu kebaikan yang dilakukannya untuk keluarganya. Ini coba lihat bagaimana beliau bandingkan dengan kita. Padahal Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, hendaknya di antara kalian itu saling berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Tapi ada sebuah kaidah di kapal, mungkin terrojeki orang wali cepat berjalan. Tolong dia Pak, tolong dia dibeli cepat boleh. Motor dibeli cepat mereka takbir kali ini. Mereka jangan yang cepat nih kan. Tapi takbir salah selesai cepat takbir. Anak apa kalau nanti berjalan? Habib Abdurrahman As-Sejah mereka jatuhlah habaib dari tangan As-Sejah. 900 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Itu setiap hari Selasa, kalau sudah setelah sholat duha, antara jam 8 dan jam 10, itu selalu pergi ke suatu makom. Makomnya seorang wali Allah namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini adalah wali yang mendapat tingkat yang tinggi, tapi dia tidak tahu kalau dirinya wali. Siapa tahu kita sebabnya itu. Oleh karenanya beruntung kalau punya istri yang tidak baik. Biasanya dia wali tapi tidak tahu kalau dirinya wali. Itu yang satu. Yang kedua, beruntung kalau punya istri yang tidak baik. Kenapa? Biasanya nanti di akhirat nggak disiksa lagi, cukup hidupnya saja. Yang ketiga, ada faedahnya. Faedahnya apa? Biasanya matinya mati syahid, karena biasanya jantungan kalau sudah. Subhanallah, ini apa yang terjadi? Ini beliau Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini ternyata di antara manakibnya dia punya anak sudah 5, tapi punya istri sejelek-jeleknya istri. Semua sifat perempuan tidak baik ada pada dirinya. Sampai akhirnya dari saking gak kuatnya Syekh Abdurrahman ini, sampai dia ambil tas, dimasukkan bajunya, dia mau minggat di rumahnya. Dari saking gak kuatnya. Pernah ambian Pak, dari saking gak kuat saya gini ambian pas termindah jadi sopon dia. Tak pernah kan? Jadi mending gini ambian dia. Mereka sampai tak kuat dia. Maksudnya keluar dari rumahnya, maksudnya dia mencari suatu tempat hanya untuk beribadah di tempat itu. Akhirnya dia pergi, masuk ke dalam hutan, dia cari suatu tempat untuk beribadah yang sekiranya tidak terganggu dengan panasnya matahari, tidak terganggu dengan
turunnya air hujan, akhirnya dia dapatkan sebuah buah. Tapi ketika dia masuk ke gua itu ternyata sudah ada 2 orang yang beribadah. Maka kemudian dia minta izin kepada keduanya, bolehkah saya meminta izin untuk supaya dia turun bersama kalian untuk beribadah di tempat ini? Silakan, tapi jangan salah. Apa itu? Ibadah yang kami lakukan, kamu juga harus lakukan. Apa yang kamu lakukan? Siang hari berpuasa, malam hari semalaman suntuk kita sholat. Baik, siap. Dan satu lagi, apa itu? Setiap berbuka, setiap tahun itu kamu sendiri. Baik, hanya disetujui. Subhanallah, hari pertama dia minta pada Allah Ta'ala keluar makanan. Makannya itu masih mengepul asap. Padahal nggak pernah ketahuan keduanya itu pergi keluar, pergi beli beras, mencuci beras, atau diolahnya, dagingnya juga nggak pernah. Tapi tiba-tiba nasinya sudah mengepul. Hari kedua juga seperti itu. Sampai hari ketiga akhirnya waktunya dia untuk menyiapkan makanan, dia bingung, dari mana saya menyiapkan makanan? Akhirnya dia tanya, kamu dapat makan dari mana? Saya minta kepada Allah Ta'ala, bertawassul kepada seseorang. Oh, kalau begitu saya akan melakukannya seperti dilakukan oleh kedua temannya itu. Dia bertawassul dengan orang seperti yang ditawasuli oleh kedua temannya. Subhanallah, begitu dia bertawassul, ternyata makanan yang didapatkan lebih bagus daripada makanan yang 2 orang itu. Lebih banyak, lebih lezat, lebih mewah, lebih enak. Sehingga 2 temannya itu heran tuh, kok bisa kamu itu dapat makanan lebih baik daripada makanan kami? Kamu tawassul sama siapa? Akhirnya dia tanya, kamu tawassul sama siapa? Akhirnya dia bilang, saya ini tawassul sama satu orang, dia itu mendapat makom yang tinggi sisi Allah Ta'ala. Masih hidup, siapa namanya? Namanya Syekh Abdul Rahman Bajarhaban, dirinya sendiri. Akhirnya dia tanya, kenapa dia itu dapat makom yang tinggi? Karena dia itu sabar sama istrinya. Oh, kalau begitu saya mau kembali lagi dulu. Nah, mereka kabar gembira bagi dia, mereka saya pun terlanjur, adik bini saya tak tahu. Tapi mau kita, mereka di rumah nikah di Ananda Muhammad Khairon nikah. Allah tak berharap Muhammad Khairon bersih Abdul Rahman Bajarhaban. Beliau tak berharap. Anak apa anak rumah nikah anak gaula. Sampai anak gaula. Gaula perro rumah nikah nanda Al-Mukarramah. Alhamdulillah ummi nak gaula tu bangga. Jadi anak saya keluar daripada rahim ibu nak gaula. Sampai semakin gaula tak pernah nangaleken berde orang ini sesuatu untuk bila gaula. Alhamdulillah tak sampai semakinnya saya belum lihat 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, dan demi Allah saya bersumpah di mimbar dakwah ini makamnya Rasulullah SAW, saya bersumpah wallahi ladzi, saya punya ibu tinggal bersama ayah saya selama 27 tahun. Semenjak kecil saya bersumpah tidak pernah berantem sama sekali, nggak pernah marah pada suaminya, nggak pernah minta kepada suaminya. Coba lihat, masih ada semacam itu. Kenapa? Tujuannya satu. Kenapa seorang suami itu dituntut untuk jadi seorang suami yang baik? Kenapa seorang istri dituntut untuk jadi istri yang salihah? Tidak ada lain, tujuannya adalah apa? Supaya Allah ridho kepada kita, supaya Rasulullah ridho kepada kita. Nggak peduli apapun yang terjadi kita, yang penting Allah ridho, Rasulullah ridho. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga saya lihat, kenapa saya datang Khadijah? Saya punya umi yang bernama juga Khadijah, bisa seperti saya Khadijah, bisa meniru daripada akhlak datuknya. Karena siapa Sayyidatina Khadijah? Siapa di antara kita yang bisa meniru Sayyidatina Khadijah? Seorang wanita yang walaupun umurnya 40 tahun, tapi Nabi terkesima. Walaupun umurnya Sayyidatina Khadijah umur 40 tahun, tapi Nabi begitu mencintainya. Seorang wanita yang kaya raya, yang dikatakan kekayaannya Sayyidatina Khadijah, sebagaimana dikatakan oleh para ahli sejarah, kalau seumpama semua kekayaan ahli Makkah dikumpulkan, tidak ada separuhnya kekayaan Sayyidatina Khadijah. Tapi lihat bagaimana Sayyidatina Khadijah begitu kawin dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidatina Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad yang pada waktu itu belum diangkat sebagai Rasul, wahai Muhammad, sekarang engkau telah menjadi suamiku, maka mulai saat ini rumahku ini adalah rumahmu, hartaku adalah hartamu, dan aku adalah budak perempuan. Kira-kira benar orang bini sampang dia bisa sebuah makor dan ini bukan cuma kata-kata, tapi diungkapkan dengan praktek di dalam kehidupannya. Semenjak Sayyidatina Khadijah kawin dengan Nabi Muhammad, maka harta bendanya diserahkan kepada Nabi Muhammad.
nggak pernah lagi berniaga, nggak pernah lagi diurusi, sampai Nabi Muhammad dikasih harta banyak. Nabi Muhammad seorang yang loman luar biasa. Ada orang minta bantuan dikasih, ada orang yang fakir dikasih, sampai ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka beliau sudah tidak mendapatkan kekayaan yang begitu melimpah lagi, sudah habis. Sampai suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW pulang di sela-sela dakwahnya beliau pulang mendapati Sayyidatuna Khadijah sedang menyusui Sayyidatuna Fatimah Zahra, satu-satunya putri Nabi SAW yang disusui sampai 2 tahun, namanya hanya Sayyidatuna Fatimah. Ketika ditanya oleh Sayyidatuna Khadijah, ya Khadijah, kenapa Fatimah saja yang kau susui sampai 2 tahun namanya? Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Iya, karena dialah putriku yang paling mirip dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi 2 tahun lamanya. Ketika disusui, Nabi SAW melihat suatu pemandangan yang meneteskan air mata karena. Kenapa? Karena ternyata air susu yang keluar daripada tetes Sayyidatuna Khadijah bukan berwarna putih, tapi putih bercampur dengan merah. Kenapa demikian? Karena Sayyidatuna Khadijah dan Nabi Muhammad SAW 3 hari 3 malam sudah tidak makan, sehingga Nabi agak sedih. Sampai kemudian seperti biasanya, ketika Nabi SAW pulang di dakwah, Nabi SAW tidur di pangkuan Sayyidatuna Khadijah. Ketika Nabi SAW tidur di pangkuan Khadijah, tiba-tiba Khadijah dalam keadaan meneteskan air mata, menangis sedih. Tetesan air mata itu jatuh di pipi Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad SAW bangun. Begitu dia bangun, dia kaget melihat Khadijah nangis. Apa itu Muhammad? Ya Khadijah, apakah kau menangis menyesal karena telah mengawini aku? Apa jawaban Khadijah? Tidak, wahai Muhammad. Sama sekali aku tidak menyesal. Tapi aku menangis karena aku menyesal dulu aku bisa membantumu dengan uangku, dengan pengaruhku. Tapi sekarang aku tidak bisa membantu lagi. Aku tak punya apa-apa. Kalau karena menyesal seperti yang kau katakan oleh Muhammad, ingat baik-baik kata-kata. Kalau seumpama aku meninggal nanti, sementara engkau masih memerlukan kepada biaya untuk dakwahmu, maka carilah kuburanku, ambillah tulang-tulangku, rakitlah untuk menjadi sebuah kampan tungganganmu. Kalau kau mau, jual ke pasar dan gunakan biaya harga daripada perahu itu untuk biaya dakwah. Subhanallah, bukan cuma kata-kata bisa. Seperti yang disatakan Nabi Muhammad, yamutul maru ala ma'asya alih wa yusharu maru ala ma'amata alih. Kalau kita ingin tahu bagaimana seseorang, maka lihatlah bagaimana kehidupannya, akhir umurnya juga seperti itu. Subhanallah, Khadijah sebagaimana sumpahnya Nabi Muhammad, demi Allah, aku tidak pernah menginginkan daripada Khadijah untuk berbuat sesuatu untukku sebelum aku perintahkan, kecuali pasti itu melakukannya untukku. Dan demi Allah, aku bersumpah kepada Nabi Muhammad, tidak pernah aku melihat suatu tindakan, suatu ucapan yang membuat aku kepikiran karenanya dari Sayyidatuna Khadijah. Sehingga suatu waktu ketika Nabi SAW mendapati Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan sakit parah, sampai tersenyum saja tidak bisa, sampai bangun saja dulu tidak bisa, itu di akhir umurnya. Maka saat itulah Sayyidatuna Khadijah berkeluh kesah dengan kedua putrinya yang belum kawin waktu itu, Sayyidatuna Fatimah Zahra dan Sayyidatuna Ummu Kulsum. Pada saat itu Sayyidatuna Khadijah meneteskan air mata. Sehingga Sayyidatuna Fatimah berkata, Ummu, kenapa kau meneteskan air mata? Apa kau merasa kesakitan? Kalau tidak, tapi aku meneteskan air mata karena aku mengingatkan ayahmu. Kalau aku meninggal nanti, siapa yang menyiapkan makanan buat ayahmu? Siapa yang menyiapkan pakaian untuk ayahmu? Siapa yang mengurusi ayahmu? Sampai di detik-detik akhir umurnya yang dipikirkan Nabi Muhammad SAW. Sampai Fatimah mengatakan, dan ya Umar, jangan khawatir, aku yang akan menyiapkannya. Dan subhanallah, seperti jadinya Fatimah. Sehingga Fatimah ketika Fatimah meninggal dunia, semua yang dilaksanakan oleh Fatimah dilaksanakan semuanya oleh Fatimah untuk Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad menjulukinya Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya sendiri. Kenapa Nabi SAW, di antara alasan kenapa Nabi SAW begitu mencintai Sayyidatuna Fatimah Zahra, selain karena Sayyidatuna Fatimah Zahra yang akan mengeluarkan keturunannya yang begitu banyak nanti di dunia, yang akan membantunya merealisasikan keinginannya, yaitu tidak ada satu daripada umatnya kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu pertama. Yang kedua, karena kemiripannya dengan akhlak Sayyidatuna Khadijah. Sehingga subhanallah,
tatkala mereka sedang berkeluh kesah, tiba-tiba datang Nabi Muhammad dan mengetuk pintunya. Kapan Nabi Muhammad mengetuk pintunya? Bukan tahun pertama, bukan bulan pertama beliau kawin, tapi sudah punya anak semuanya. Beliau ketuk dengan suara yang pelan, akhlak yang mulia. Walaupun istrinya, walaupun depan anak-anaknya, tetap dia itu memperhatikan mereka. Sehingga saya masih teringat bagaimana saya punya abah berpesan pada saya, Segar, kamu harus merasa bahwa diri kamu paling rendahnya orang. Dan ketahuilah, itu adalah akhlak yang ditanamkan oleh kakek moyang kita dari Nabi Muhammad sampai ke kita. Itu akhlak yang mulia daripada habaib. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, apalagi keluarga kita, apalagi istri kita, apalagi anak kita. Subhanallah, Rasulullah SAW begitu kedengaran suara ketukan Nabi SAW, maka langsung setiap hari dia berkata dengan Fatimah, bangunkan aku, bantu aku, ayo kamu datang. Untuk apa bangun? Untuk menyambut Nabi SAW. Di akhir umurnya sudah tidak kuat, tapi beliau tetap memaksakan diri. Sehingga beliau katakan kepada saya, Fatimah, tahanlah punggungku dengan dengkulmu, dengan lututmu, supaya tampak seakan-akan aku dalam keadaan sehat, lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga dipaksakan. Begitu beliau duduk, Nabi SAW masuk. Begitu Nabi SAW masuk, Sirah Khadijah dalam keadaan tersenyum. Dipaksakan untuk menjalankan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga begitu Nabi SAW melihat Sirah Khadijah dalam keadaan seperti itu, disangkanya Sirah Khadijah dalam keadaan sehat. Sehingga pas kemudian keluar lagi Nabi Muhammad untuk teruskan dakwah. Subhanallah, beberapa langkah beliau itu meninggalkan Sirah Khadijah. Tiba-tiba Sirah Fatimah memanggilnya, Abah, ibu sudah meninggal dunia. Tapi ada Rasulullah, ini yang harus kita lakukan. Ini harus kita lakukan. Keinginan kita bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, tidak. Keinginan kita bukan untuk menjabat jabatan paling tinggi, tidak. Keinginan kita bukan untuk menggapai apapun di dunia, kecil semuanya. Tapi keinginan kita adalah kalau kita berada dalam hati Nabi Muhammad. Keinginan kita semuanya adalah kalau kita berada di dalam hati Nabi kita Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang berada di tempat ini, ya Allah. Tidak ada seorang pun di antara kami kecuali semua berada dalam hati Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang membanggakan Nabi Muhammad, mencintakan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang perempuan, ya Allah, jadikanlah wanita-wanita yang salihah, istri-istri yang salihah, ibu-ibu yang salihah, yang melahirkan mereka-mereka dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad, sehingga kami termasuk dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau biarkan kami, ya Allah, Engkau takdirkan kami lakukan sesuatu kecuali sesuatu yang membanggakan Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad bangga dan berbahagia kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami walaupun tidak pernah pandang wajah Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang bermimpi Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah, termasuk umat yang tetap berada di dalam tangan kanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi katakan Nabi Muhammad, ini adalah nama-nama daripada umatku yang akan masuk ke dalam surga, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang berada, ya Allah. Ya Allah, berikan kami keyakinan, rezeki kami tidak akan kemana-mana. Berikan kami keyakinan, ya Allah, bahwa ketentuan-Mu yang telah Engkau tentukan kepada kami tidak akan berubah. Yang ada adalah berikanlah kami tanda syukur kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami sifat syukur kepadamu, ya Allah, sehingga kami bisa mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa la ya'lamu ma bainana wa ta'lamu hajatina qadina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina qilana dinubana wa sarka imana yubashiru qulubana wa yadina sadiqan hatta ta'lamu nawlin fi bana illa ma nakata alaina wa bida bi wa qadta alaina ya jalla ikram. Allahumma ghfir fi qulubina raja'a wa qarajana min siwa hatta la nazlu ahadan ghairak. Allahumma fatanhu quwwatuna wa kasranhu amaluna wa lam tajahil rabbana wa lam tablughu masalatuna ولم يجعل أجراتنا مما أتيت أحد الأولين والآخرين من اليقين وحسن النبي يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.